Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Welcome back di kelas terbuka. Masih bersama saya Fagiza Muklis. Oke teman semua, di video kita kali ini ya, di tahun 2025 ini kita akan bahas ya jalur belajar untuk web programming pemula ya teman semua di 2025 ya. Nanti kita akan lihat apa aja yang bisa kita pelajari dan jalurnya seperti apa ya, yang mungkin cocok untuk nanti ke depannya saat kita ingin mengembangkan ya keahlian kita di web programming teman semua. Jadi stay tune. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini ada info menarik teman semua, itu adalah dari Hostinger teman semua ya. Jadi Hostinger ini sekarang ya lagi banyak banget promonya, dan di sini juga kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan ya harga yang sangat murah banget ya. Utamanya itu adalah untuk cloud hosting teman semua. Nah, di sini juga teman semua ya, langkah awalnya adalah kalian bisa gunakan ya kode kupon KTHST untuk bisa mendapatkan ya potongan dari semua produk yang ingin kalian pesan dari Hostinger. Nah, tapi dari situ juga kalian bisa ya mendaftarkan ya dengan form klaim yang ada. Kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah teman semua. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana cara memesan. Utamanya adalah untuk cloud hosting teman semua, dan kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah teman semua. Oke, check this out. Oke teman semua, nah sekarang ya kita udah ada di browser nih. Nah langsung aja ya kalian masuk ke link berikut teman semua ya. Jadi ini linknya nanti akan ada di box deskripsi di bawah ya. Jadi kalian bisa langsung aja klik di sana. Ya, dari sini kita langsung masuk ya, dan di sini ya ini adalah link khusus ya teman semua, dan di sini akan masuk ke Hostinger ya. Oke, jadi di sini lihat ya, di sini web hostingnya itu udah ada diskonnya teman semua, dan ini nanti ke depannya juga kita akan bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya. Oke. Nah, di sini ya jadi ada penawaran menarik dari Hostinger teman semua buat kalian ya yang sedang belajar ya web programming, atau yang sedang ya coba-coba ngulik ya bagaimana membuat web. Nah, di sini teman semua itu ada paket untuk cloud hosting ya. Di sini nanti websitenya kita bisa ya membuat custom di sini teman semua. Untuk misalkan kita mau pakai Node.js, kita mau pakai Laravel dan sebagainya, itu sudah bisa ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman semua, di sini ya ada paket cloud hostingnya. Di sini ada cloud startup, ada cloud profesional, lalu ada cloud enterprise ya. Nah, kalau dilihat ya dari diskonnya teman semua, di sini udah ada ya diskon sebesar 59% untuk cloud startup, 67% untuk cloud profesional, lalu ada cloud enterprise di 54% ya. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk cloud startup. Nanti di sini ya kalau kalian ikutin sampai selesai untuk pendaftarannya, ini kalian bisa hanya mendapatkannya dalam setahun itu adalah hanya 750 ribuan aja ya, udah dengan domainnya juga ya. Keren banget ya. Jadi saya akan pilih yang ini teman semua ya, karena ini ya akan sangat murah banget buat kita yang ingin belajar web programming dan ingin coba-coba tentang cloud hosting ya. Nah, di sini di sini udah ada nih 3 bulan gratis di paket 48 bulan ya. Nah, tapi di sini teman semua saya ingin ambil yang 12 bulan teman semua ya. Nah, di sini lihat sekarang dari 1 juta dari awalnya ya 3.754.800 menjadi 1.882.800 ya. Oke. Nah, dari sini teman semua ini udah ada diskon 50%. Nah, buat ini juga itu sudah ada domain gratis ya selama 1 tahun ya untuk paket ini. Dan di sini kalau misalkan kalian ingin mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi, kalian bisa gunakan kode kupon. Itu adalah dari kelas terbuka dan Hostinger teman semua, itu adalah KTHST ya. Nah, dari sini kita tambahkan saja. Nah, sekarang diskonnya bertambah teman semua ya menjadi ini ya, sekarang jadi 1.890.000 ya dengan KTHST. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, di sini silahkan ya gunakan email yang belum pernah kalian gunakan ya. Jangan gunakan untuk akun yang Google ini, tapi kalian masukkan email yang belum pernah kalian pakai di Hostinger ya. Nah, sekarang akan saya masukkan email saya. Oke teman-teman semua ya, jadi sekarang di sini kita sudah masuk ya ke alamat penagihan dan daftar pesanan kita punya ya. Nah, di sini ya kita lihat sudah ada KTHST, lalu di sini juga ada diskonnya ya, jadi 58% dari sekian. Nah, lalu di sini juga ya kalian pilih ya untuk Indonesia teman semua, dan domisilinya adalah Indonesia ya. Nah, di sini kalau misalkan saya lanjutkan teman semua, nah di sini akan ada pajak 205.000 ya. Yang ini itu harus kalian hafalkan dulu, karena nanti ya kita bisa gunakan ya promo yang ada dari Hostinger. Itu adalah promo khusus teman semua, di mana nanti kalian akan ya
Nanti di sana kalian akan isikan form lalu bayar ya dengan harga yang jauh lebih murah teman semua ya. Nanti kita nggak akan bayar yang 2.609.000 ini ya. Nanti akan ada infonya lebih lengkap teman semua dan pasti jauh lebih murah dari ini ya. Oke, nah dari sini ya kita langsung masuk ke QRIS teman semua, lalu buat tagihan pembayaran ya. Nah, kita ambil yang QRIS ini, kenapa? Karena ini kita akan gunakan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar lagi ya, dimana saya akan lanjutkan untuk detailnya itu adalah ini teman-teman semua. Jadi kita tidak bayar 2 juta yang tadi kita lihat ya, tapi yang kita akan bayar adalah 750.000 ya untuk cloud hosting startup dengan domain durasi 1 tahun ya, dengan tambahan pajak tadi teman-teman semuanya sekitar 205.000 tadi. Oke, jadi kalian membayar itu adalah 955 ribuan ya. Jadi sekarang kita dapatkan diskon bukan 2 juta ya, tapi jadi sejutaan ya dengan pajak. Oke. Nah, untuk mendapatkan ini kalian bisa ikuti ini ya untuk form yang harus kalian isikan. Lalu juga di sini ada satu lagi, itu adalah tata cara untuk mengambil klaimnya ya. Kalian bisa juga gunakan link berikut ya. Jadi nanti 3 link teman semua itu akan ada di box deskripsi di bawah ya, dimana pertama adalah link untuk hostingernya, yang kedua adalah untuk link ya ke form klaimnya, yang ketiga adalah link ke tata cara bagaimana cara ngeklaimnya. Oke, jadi yang pasti kalian tidak bayar 2 juta, tapi kalian bayar 750.000 dengan pajak. Nah, kalau misalkan kalian ingin gak bayar pajak, oke, kalian bisa ya langsung aja pilih negaranya menjadi Malaysia teman semua. Jadi di sana pajaknya jadi nggak ada ya. Oke, ya keren banget teman semua. Oke teman semua ya, keren banget teman semua. Itu adalah dari Hostinger ya, dimana kita bisa ya belajar web programming juga dengan menggunakan hostingan dari Hostinger yang sangat murah banget. Dan ini cocok banget untuk para pemula teman semua ya. Keren. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik kita, itu adalah jalur belajar web programming untuk pemula di 2025 ya. Sekarang kita masuk yang pertama teman-teman semua. Nah, untuk yang pertama ya, itu adalah kita harus belajar bahasa yang ada di web programming teman-teman semua ya. Nah, di sini ada 3 bahasa teman-teman semua yang wajib kita pelajari ya kalau kita mau belajar web programming atau kalau kita ingin menguasai web programming ya. Itu adalah yang pertama, itu adalah bahasa HTML ya. Nah, di sini HTML ini bukan sebuah bahasa pemrograman ya, tapi ini adalah markup language. Artinya apa? Artinya adalah kita bisa menggunakan ya tag markup ya untuk bisa menghasilkan teks ya dengan style yang sesuai dan posisi yang sesuai di web browser kita ya. Nah, di sini ya untuk mendekorasi si HTML ini ya kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah CSS ya, Cascading Style Sheet teman-teman semua. Nah, untuk lengkapnya ya kalian bisa lihat ya di kelas terbuka, itu adalah di pengenalan ya HTML dan CSS untuk belajar 2 hal ini ya. Dimana ini adalah paling wajib untuk kalian bisa masuk ke web programming ya. Nah, yang 2 ini itu adalah bukan bahasa pemrograman ya, tapi lebih ke bagaimana kita menampilkan teks, gambar dan sebagainya ya di aplikasi kita nantinya ya. Nah, dari sini baru kita masuk ke yang web programmingnya atau programnya ya, atau programnya atau ngodingnya teman semua ya. Nah, ngodingnya di mana? Itu adalah ngoding yang menggunakan namanya adalah JavaScript teman semua ya. Jadi JavaScript ini nanti adalah sebuah file ya yang kita bisa kirimkan dari server ya ke browser kita, dan nanti browsernya itu akan mengeksekusi ya program, alur atau algoritma yang kita sudah buat di JavaScript ya, sehingga nanti bisa membuat HTML tampilannya ya dan CSS juga bisa nanti lebih dinamis teman semua dengan menggunakan JavaScript ya. Nah, nanti biasanya dari JavaScript ini kita bisa mengembangkan ya kemampuan kita itu ke beberapa hal ya yang nanti spesifik untuk web programming teman semua. Jadi ya singkat kata kalian harus belajar pertama adalah HTML, CSS dan JavaScript, dan kalian bisa pelajari itu di kelas terbuka tentunya ya. Silahkan dicek playlistnya ya yang berhubungan dengan web programming di kelas terbuka. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk yang kedua ya. Nah, selanjutnya yang kedua ya, di sini kita sudah punya modal HTML, CSS dan JavaScript ya. Ya, di poin kedua itu adalah kita harus memilih ya. Di sini itu kita ingin belajar spesialisasinya apa teman semua ya. Jadi yang pertama itu adalah front end ya. Yang kedua itu adalah back end ya. Yang ketiga itu adalah full stack ya. Nah, di sini teman semua ya, mungkin saya merekomendasikan kita lanjutkan belajar JavaScript di sini teman semua ya.
untuk tadi ya pilihannya front end, back end atau full stack ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu front end, back end dan full stack ya. Nah, untuk front end sendiri teman semua, ini adalah ya developer ya atau skill yang khusus yaitu adalah untuk mendesain ya, memprogram untuk bagian tampilan dan user interaction teman semua. Itu adalah di bagian front end-nya. Jadi ini yang berurusan dengan segala sesuatu yang berinteraksi dengan manusia di browser teman semua. Oke. Nah, di sini kalau kita belajar JavaScript nanti kalian akan mungkin ya akan memilih beberapa framework teman semua untuk dipelajari ya. Dan juga nanti ada CSS yang kalian mungkin ada beberapa library yang kalian bisa gunakan di sini ya. Nah, untuk pertama untuk yang CSS dulu ya, di sini ada dua ya framework yang lagi hype banget, itu adalah Bootstrap dan Tailwind ya, dan kalian bisa pelajari ini teman semua. Nah, lalu untuk JavaScript-nya, framework-nya itu ada beberapa ya, yang sekarang lagi ramai itu adalah React.js ya, lalu ada Vue.js dan juga ada Angular ya. Nah, ini silakan kalian mau pilih yang mana ya, tapi mungkin fokus di JavaScript kalian sudah bisa mengembangkan di bagian front end-nya teman semua. Oke, selanjutnya itu adalah backend ya. Apa itu backend teman semua? Nah, backend ini adalah dari segi developer web programming ya, ini adalah bagaimana ya sebuah aplikasi web itu nanti dikelola oleh si servernya ya. Misalkan kita ada request, ada respon gitu ya, request minta file apa atau link apa, nanti responnya dikasih filenya apa gitu ya. Nah, itu adalah bagian backend. Nah, di sini berarti backend ini nanti akan banyak berurusan dengan database ya. Jadi nanti bagaimana user ada request ya, apakah itu get atau post nanti dihandle oleh server ya. Routingnya nanti server ini akan memberikan data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, di sini bahasa apa yang banyak digunakan ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke bahasa, hal pertama yang penting untuk kita bisa ya jadi backend yang baik itu adalah pertama kuasai operating system dari server teman semua ya. Jadi dalam hal ini banyaknya di server itu menggunakan Linux teman semua. Jadi untuk jadi backend yang baik, pertama adalah belajar Linux-nya ya. Yang kedua itu adalah belajar bahasanya ya. Bisa barengan sih ini sebenarnya ya. Nah, bahasanya bisa menggunakan apa? Nah, di sini bahasanya banyak banget teman semua ya untuk backend ya. Nah, karena tadi ya kita sudah punya basicnya adalah JavaScript teman semua di awal ya. Nah, kita bisa melanjutkan ya untuk backendnya menggunakan JavaScript ya. Di sini berarti kita menggunakan Node.js teman semua ya. Jadi langsung belajar Node.js ya, kita bisa mengaplikasikan pemrograman di backend ya dan menggunakan JavaScript teman semua ya. Jadi untuk pemula di tahun 2025 ini silahkan belajar JavaScript ya untuk frontend-nya dan untuk backend-nya ya. Nah, nanti misalkan kalian penasaran dengan bahasa yang lain ya, ada banyak banget teman semua ya. Bahasanya mungkin dari setelah JavaScript ada PHP ya untuk kita belajar di backend. Lalu juga di sini ya ada menggunakan Java ya untuk backendnya, ada Python ya untuk backendnya. Jadi banyak sekali nih ya bahasanya. Bahkan mungkin kalau kalian ingin agak-agak ribet gitu ya, pakai C++ bisa, pakai C# bisa ya. Terus mungkin yang lagi rame juga pakai Ruby ya, itu juga bisa ya, Ruby on Rails ya. Lalu juga ada yang menggunakan Rust mungkin sekarang ya lagi rame juga. Itu banyak banget teman-teman untuk bahasanya ya, untuk bagian backendnya ya. Nah, juga di bagian backend ini setelah pilih bahasanya, kalian pilih ya database-nya mau pakai apa ya, manajemen sistemnya. Nah, mungkin saya akan merekomendasikan tadi ya JavaScript yang pertama. Yang kedua itu adalah kalian bisa pilih MySQL ya atau MariaDB ya untuk database-nya, atau yang kedua adalah menggunakan Mongo ya. Silahkan kalian pilih dua ini ya, antara SQL atau NoSQL ya. Nah, itu adalah rekomendasi mungkin dari saya teman semua ya untuk bagian backend. Sekarang sih kalian bisa stick ya sama JavaScript aja, itu dia udah cukup ya. Nah, selanjutnya adalah misalkan kalian ingin full stack ya, pengen semuanya bisa ya, front end dan back end. Nah, di sini kalau full stack bicaranya, mungkin saya hanya bisa merekomendasikan dua bahasa teman semua. Itu pertama adalah menggunakan JavaScript, yang kedua adalah menggunakan PHP ya. Nah, dari dua ini ya, karena kita ingin belajar full stack, mungkin kalian ingin belajar framework yang lebih mungkin generalis ya. Jadi bisa langsung front end dan back end ya. Itu adalah pertama menggunakan Express.js untuk bagian Node.js-nya ya, atau JavaScript tadi kalau kalian pilih. Yang kedua adalah menggunakan Laravel atau CodeIgniter ya untuk bagian PHP ya. Jadi di sini mungkin kalian bisa pilih kalau ingin full stack, pilih dua bahasa ini ya, JavaScript dan PHP. Karena sekarang di Indonesia kebutuhan untuk full stack di PHP dan JavaScript itu sedang banyak banget yang lagi butuh ya. Oke, mantap.
Lanjut aja. Jadi buat kalian yang full stack, nanti kita akan bikin video terpisah ya, di mana kita akan membahas bagaimana untuk full stack di tahun 2025 ini ya. Mantap. Oke ya. Sekarang yang ketiga teman-teman semua. Sekarang kita sudah punya basic nih ya, dari mulai HTML, CSS, JavaScript, udah bisa milih mau front end, back end ya, atau misalkan mau full stack ya, silakan. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah pamungkas teman semua ya, dimana ini akan sangat berguna banget ya untuk pemula. Itu adalah membuat project teman semua ya. Jadi silahkan buat project ya, untuk misalkan kalian udah di front end, mau di back end, mau di full stack ya, silahkan buat project yang ya bisa merangkum semua framework dan bahasa yang sudah kalian pelajari ya. Jadi bikin sebuah project, misalkan ya contohnya adalah blog sederhana, bisa juga membuat ya landing page untuk company profile, itu juga bisa. Atau misalkan kalian ingin membuat ya aplikasi sederhana, misalkan aplikasi to-do list, perpustakaan dan sebagainya ya, yang kecil-kecil aja. Nah, dari sini kalian jadi bisa mengukur saya bisa bikin apa ya. Nah, ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti di luaran sana ya, mereka kalau ingin meng-hire kita itu harus tahu dulu kita bisa buat apa teman-teman semua ya. Jadi buat portofolio sebanyak-banyaknya, showcase ya semua pekerjaan kalian, project-project kalian ya, bisa mungkin ya di channelnya Web Programming Unpas ya, di WPU kalian juga bisa ya naruh showcase di sana ya, kalau misalkan kalian ingin misalkan dikomentari, dikritik dan sebagainya. Ini pamungkas banget teman semua, itu adalah buat project, karena banyak teman-teman kita ya udah belajar banyak tapi nggak bikin project ya, jadi nggak tahu ya udah bisa bikin apa. Oke, jadi penting untuk bikin project ya. Oke, nah lalu ya yang keempat teman semua, yang keempat itu adalah silahkan kalian gabung komunitas ya. Silahkan gabung komunitas, buka jaringan sebanyak-banyaknya. Di sini kalian bisa ya mempelajari hal-hal yang praktis teman semua ya. Jadi yang banyak digunakan ya di perusahaan-perusahaan atau di aplikasi-aplikasi. Kalian bisa mendapatkannya di mana? Di komunitas teman semua. Karena semua tempat belajar ya di YouTube atau dimanapun itu mungkin hanya sedikit ya menjelaskan tentang studi kasus yang ada di industri teman semua. Nah, sedangkan di komunitas kalian bisa berdiskusi dan kalian bisa mendapatkan banyak ilmu ya, mungkin ya ilmu-ilmu tentang bagaimana cara mendesain sebuah program ya, bagaimana membagi program itu dan sebagainya. Nah, dari sini juga setelah kalian belajar komunitas, baiknya itu adalah kalian mulai belajar yang namanya adalah Git ya. Jadi komunitas dan Git ini akan sangat-sangat berguna teman semua. Git itu apa? Git itu adalah version control ya, di mana nanti kita bisa masuk ke GitHub ya. Di sini kita bisa update program kita ya, dan di sini nanti akan berhubungan dengan project kalian, itu kalian akan sangat terbantu banget dengan penggunaan Git ini. Nah, Git ini juga akan sangat berguna saat kalian sharing-sharing dengan komunitas ya, memperlihatkan bagaimana ya milestone pekerjaan kalian, atau kalian ingin ngambil program dari GitHub ya, komunitas-komunitas yang ada di sana, kalian bisa dengan mudah ya mempelajari apa yang mereka sudah buat. Sekarang adalah yang kelima ya. Yang kelima itu adalah jangan ya berhenti belajar teman semua ya. Ini adalah pesan mungkin terakhir dari saya di video kali ini, itu adalah jangan lupa untuk terus belajar dengan teknologi yang ada ya. Karena di web programming ini teman semua, tahun kemarin, tahun sekarang, mungkin tahun depan akan beda teknologi yang lagi berkembang ya. Jadi kalian stay tune aja ya dengan info-info yang ada di luaran sana ya. Salah satunya adalah kalian bisa mengikuti ya mungkin newsletter yang berhubungan dengan programming ya, di mana kalian bisa mendapatkan info-info terkini tentang programming ya. Nanti untuk linknya untuk yang newsletternya saya akan mungkin taruh di box deskripsi di bawah ya. Oke teman semua, keren banget. Nah, jadi itu ya, itu adalah 5 tips teman semua ya, atau 5 ya urutan untuk kita bisa menjadi web programmer ya. Tentunya adalah untuk pemula di tahun 2025 ini ya. Jadi silahkan ya JavaScript all the way ya untuk pelajari semuanya, karena JavaScript sekarang lagi mungkin menurut saya adalah jadi standar ya untuk semua aplikasi yang ada di luaran sana ya. Oke teman semua, jadi itu ya, itu adalah 5 tipsnya. Dan jangan lupa teman semua, buat kalian ya yang serius untuk belajar web programming dan kalian ingin langsung ya mengaplikasikan apa yang kalian pelajari, silahkan langganan ya Hostinger teman semua. Itu adalah di cloud hostingnya, kalian bisa menggunakan kode kupon KTHST ya untuk mendapatkan diskon. Dan jangan lupa juga ya ikuti promonya ya, programnya dengan itu ya link yang sudah dikirimkan, dan kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah teman semua ya. Oke teman semua, jadi sampai di sini dulu ya untuk tipsnya. See you next video, keep coding, stay awesome teman semua, keep safe ya. Bye.